Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan Donghua Immortality setelah ending episode 12 di season 2. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Immortality setelah ending episode 12 di season 2 yang sangat nanggung plus terlalu singkat ini, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 12 sebelumnya, kita diperlihatkan Pang Han dihukum secara brutal oleh Hua Tiandu saat pada dasarnya biang keladi dari hukuman yang diterima Pang Han ini tak lain adalah fitnah mulut lemes dari si cepu Pang Qingwei. Yang mana ketika hukuman brutal itu berlangsung, Su Yu'er pun mencoba menolong Pang Han. Akan tetapi hal itu pun digagalkan oleh senior Jialan yang menyarankan Hua Tiandu untuk santuy dan menghentikan sementara hukuman Pang Han selagi menunggu kedatangan Pang Qingsu. Namun Hua Tiandu yang sedari awal memang sudah enak melihat Pang Han pun tak menghiraukan saran dari senior Jialan, dengan pada akhirnya ia berniat mengakhiri kultivasi Pang Han saat ia menimpakan pagoda emasnya ke TKP Pang Han. Tetapi bukannya takut ataupun merasa inilah akhir dari ajalnya, Pang Han pun terus menunjukkan bahwa ceritanya kepada Hua Tiandu yang menurutnya si kuat cupu yang hanya berani menindas yang lemah. Bahkan dengan keberanian tingkat tingginya, ia pun mengajukan tantangan buahku hantam dalam kurun waktu 10 tahun lagi kepada Hua Tiandu. Namun ketika tantangan barbar ini dilontarkan Pang Han, secara heroik Neng Qingsu pun tiba-tiba datang menghancurkan pagoda emas Hua Tiandu yang menjerat Pang Han saat ia segera mengucapkan salam kepada Hua Tiandu dan memintanya untuk tidak memasukkan hati tantangan barbar sembarangan yang dilontarkan Pang Han sebelumnya. Tetapi secara mengejutkan, Pang Han pun membantah perkataan Pang Qingsu dengan bilang bahwa tantangannya itu memanglah serius. Bahkan dengan sumpah serapah ala-ala Xiaoyan kepada Yun San yang diucapkannya, ia pun berjanji 10 tahun kemudian akan memokatkan Hua Tiandu. Menyebabkan Hua Tiandu pun hanya bisa menjabani tantangan itu, dengan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi. Serta setelah kepergian Hua Tiandu beserta juga para murid sekte dan juga tamparan manja yang diberikan Pang Qingsu kepada Qingwei yang akhir-akhir ini terlalu lancang kepadanya, senior Jialan pun mengajukan bestian dengan serikat Jialannya kepada puncak jadian Pang Qingsu disebabkan Pang Han telah menyelamatkan Su Yu'er. Saat Pang Qingsu pun dengan welcome-nya menerima ajakan itu, sebelum pada akhirnya senior Jialan DKK pun memutuskan untuk pergi, diikuti juga dengan Pang Qingsu. Dan setelah kepergian para senior glowing itu, dengan perkataan Yan yang menanyakan kepada Pang Han, apa rencanamu sekarang? Ending episode 12 di season 2 ini pun pada akhirnya resmi berakhir. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini dia bocoran spoilernya. Setelah Pang Han melewati ujian medan perang siluman iblis dan juga mendapatkan hukuman brutal dari Hua Tiandu, Pang Han pun kemudian mengajak Yan untuk pergi dari TKP medan perang siluman iblis sembari menyebutkan rencana yang akan dilakukannya sekarang kepada manusia naga jadi-jadian itu setelah mengajukan tantangan kepada Hua Tiandu adalah kembali berlatih dan terus meningkatkan kemampuannya selama 10 tahun ini sebelum pada akhirnya ia pun segera keluar melewati gerbang batu kuno. Dan setelah keluar dari TKP medan perang siluman iblis dengan melewati gerbang batu kuno, Pang Han pun pada akhirnya kembali ke wilayah sekte Yuhua. Dengan pada saat ini, banyak para murid yang lulus penilaian dalam ujian ini juga telah kembali saat mereka segera mengalihkan pandangan layas mereka ke arah Pang Han yang telah keluar dari gerbang batu kuno, dengan sebagian mereka segera memunculkan sifat bahlulnya yang mulai berdiskusi menggibai Pang Han dikarenakan Bang Otat itu telah mengajukan sebuah tantangan barbar menghadapi Hua Tiandu 10
tahun lagi, yang notabene merupakan ketua sekte sementara yang memiliki kekuatan di atas manusia normal. Bahkan tidak hanya para murid sekte ini yang menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Pang Han, para penguji dalam ujian medan perang siluman iblis juga menunjukkan hal yang sama, dengan sebagian dari mereka memberikan pandangan aneh mereka ke arah Pang Han tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun di sini, Pang Han tidak terlalu memperdulikan sama sekali tatapan penuh iri di sekitarnya ini. Dengan segera ia berjalan ke arah penatua penguji, seraya menangkupkan tangannya ke arah mereka. Diikuti laporannya mengenai hasil ujiannya di medan perang siluman iblis. Yang hal ini pun lantas menyebabkan para penatua yang melihatnya tidak melontarkan sepatah kata pun kepada Pang Han, saat mereka hanya memberikan hadiah atas keberhasilan Pang Han menjadi seorang murid dalam, berupa pedang, rompi spesial yang dikenakan seorang murid dalam, dan juga beberapa ramuan obat tingkat tinggi. Namun tidak lama setelah para penatua ini memberikan hadiah ini kepada Pang Han, salah seorang penatua pun pada akhirnya melontarkan sepatah kata kepada Pang Han dengan memberitahunya mengenai tempat tinggalnya yang telah dipindahkan dan diatur di Taman Peri Dalam, serta juga memerintahkannya untuk tidak pergi keluar dari rumahnya tanpa persetujuan orang lain. Dan setiap bulan sekali akan ada seorang murid sejati dari kuil Yuhua yang akan mengajarinya dan juga para murid dalam lainnya mengenai bagaimana cara melatih hal-hal yang berbau roh mistik, serta juga berbagai rahasia misterius di dalamnya. Sebelum pada akhirnya salah seorang penatua itu pun segera mengeluarkan secari kertas mantra yang langsung diserahkan kepada Pang Han. Dan setelah menerima kertas mantra itu, Pang Han pun segera menangkupkan tangannya ke arah para penatua itu. Sebelum pada akhirnya ia pun bergegas pergi dari hadapan mereka tanpa mengatakan sebiji kata pun, dengan kemudian OTW keluar dari pintu gerbang sekte menuju kediamannya di Taman Peri. Namun tepat ketika baru saja Pang Han berjalan keluar dari pintu gerbang sekte, sebuah suara tawa pun tiba-tiba terdengar di telinganya yang menyebabkan Pang Han pun spontan melihat ke atas, hanya untuk menemukan suara itu ternyata berasal dari seorang pria cungkring yang tidak lain adalah Ye Nantian, seorang murid dalam. Dengan di sisinya juga ada batang hidung Pang Qingwei yang kali ini sudah mengenakan rompi murid dalam. Dengan tatapan layasnya segera melirik ke arah Pang Han, menyebabkan Pang Han yang melihat kedua sejoli ini pun spontan terkejut. Dengan segera ia menanyakan kepada Ye Nantian menggunakan raut amarah di wajahnya mengenai siapakah dirinya. Saat Nantian pun segera memperkenalkan dirinya kepada Pang Han yang merupakan seorang murid dalam, diikuti juga dengan gerakan tubuhnya yang segera mendekati Qingwei saat ia mulai menantang Pang Han untuk menumbuknya. Dikarenakan ia secara lancang telah mendekati Qingwei yang notabene merupakan tunangannya, berdasarkan janji yang diucapkannya waktu itu akan menumbuk siapa saja yang berani mendekatinya. Bahkan tidak hanya mengejek mengenai Qingwei, Nantian juga mensarkas keberanian Pang Han yang secara tulul menantang Hua Tiandu si Asu untuk melakukan duel 10 tahun lagi, sehingga menyebabkannya kali ini pun pada akhirnya kehilangan labu kisahnya. Dan mendengar sarkasan dari Nantian, Pang Han pun segera memandangi Nantian dengan tatapannya segera terfokus ke arah tubuhnya yang membuatnya pun dapat merasakan aura tinggi di dalam tubuh murid dalam ini yang terbilang sangat kuat di antara para murid dalam lainnya. Namun di sini, Pang Han tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun terhadap Nantian, walaupun kenyataannya ia menemukan aura di dalam tubuh murid dalam ini sangat kuat, saat dia malah dengan barbar menantangnya untuk mencoba berduel dengannya kali ini, jika ia merasa tindakannya menantang Hua Tiandu itu adalah hal yang tulul. Tetapi di sini, Nantian menunjukkan kecupuannya terhadap Pang Han dengan tidak mau menjabani sedikit pun tantangannya untuk berduel di tempat ini, melainkan ia menantang Pang Han untuk berduel di hari di mana kompetisi daftar Sanhe yang akan dimulai beberapa bulan lagi. Sebelum pada akhirnya dengan tawa psikopretnya, ia pun segera mengajak Qingwei untuk pergi dari hadapan Pang Han, diikuti juga dengan sarkasan Qingwei yang lagi-lagi menghina Pang Han dengan sebutan budak. Namun di sini, Pang Han tidak melanggati sedikit pun mulut lemes dari wanita rawit ini saat ia hanya mengingat tantangan baku hantamnya melawan Nantian di kompetisi daftar Sanhe yang akan dimulai beberapa bulan lagi. Sebelum pada akhirnya, ia pun kembali menuju kediamannya dengan segera memasuki kamarnya. Setelah memasuki kamarnya, Pang Han pun segera menutup semua pintu dan perlahan duduk di ranjangnya untuk mulai melakukan pelatihan roh. Namun ketika Pang Han akan memulai pelatihannya ini, ia pun tiba-tiba menemukan sebuah tungku yang bernama Danpeng tersembunyi di balik kamarnya yang tidak pernah dilihatnya di kamarnya sewaktu menjadi murid luar, menyebabkannya pun memutuskan untuk memindah tempat pelatihannya dengan memilih untuk melakukan pelatihan di sebelah tungku Danpeng itu.
Namun baru saja Pangan duduk di sebelah tungku itu, Yan pun kemudian menampakkan batang hidungnya di sampingnya dengan memberitahukan mengenai info tentang tungku Danpeng ini yang menyimpan sebuah api ungu di dalamnya dengan memiliki kegunaan dapat memurnikan berbagai bahan obat dan juga memperbaiki tubuh seorang kultivator. Yang hal ini pun lantas membuat Yan menyuruh Pangan untuk memperbaiki tubuhnya yang saat ini tampak mengalami sedikit kerusakan diakibatkan ujian medan perang siluman iblis di dalam tungku Danpeng itu. Tetapi di sini, Pangan yang sedikit ragu tungku Danpeng ini dapat memperbaiki tubuh seorang kultivator, padahal dari kenyataannya tungku besar ini hanyalah diperuntukkan untuk memperbaiki sebuah pil obat. Menanyakan dengan pelangap-pelongo di wajahnya kepada Yan mengenai bagaimana cara dirinya dapat memperbaiki tubuhnya di tungku itu. Namun Yan yang melihat kebahlulan dari Pangan pun menjelaskan bahwa tungku ini tidak hanya dapat diperuntukkan untuk memperbaiki pil saja, melainkan juga dapat memperbaiki tubuh seseorang seperti layaknya pil obat dengan mengendalikan api ungu di dalamnya. Yang hal ini juga telah banyak dilakukan oleh seorang kultivator tingkat tinggi untuk melatih semangat mereka. Maka dari itu Yan pun berniat memberikan Pangan metode pelatihan khusus di tungku Danpeng ini berupa metode untuk mengendalikan semangat Huang Kuan yang disebut dengan tubuh Jin Luo. Namun sebelum memulai pelatihan tubuh Jin Luo ini, Yan pun menanyakan kepada Pangan mengenai kesiapannya dalam pelatihan ini yang bersedia menanggung rasa sakit yang amat kejam yang akan diterimanya selama pelatihannya ini. Tetapi di sini, Pangan tidak menunjukkan ketakutannya sedikit pun atas pelatihan yang disebutkan Yan. Saat dengan tegas, ia setuju dengan pelatihan yang diajukan Yan selama manusia naga itu memiliki metode pelatihan yang cocok untuknya. Yang hal ini pun lantas membuat Yan yang mendengarnya hanya bisa mengangguk tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dengan segera ia tiba-tiba melambaikan tangannya dalam gambar Huang Kuan. Saat lambaian dari tangannya itu pun segera memunculkan sebuah energi yang langsung membuka tungku besar Danpeng. Dan setelah membuka tungku besar Danpeng, Yan pun kemudian mengalirkan air emas yang dikeluarkannya dari peta Huang Kuan ke dalamnya. Sebelum pada akhirnya, ia pun memulai pelatihan ini dengan menyuruh Pangan untuk masuk ke dalam tungku besar itu. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan kelanjutan cerita Immortality setelah ending episode 12 di season 2. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.